Halo semuanya, kami dari kelompok PSAK 26. Di sini kami akan menjelaskan tentang biaya pinjaman. Kelompok kami terdiri dari yang pertama. Halo, nama saya Stephen. Halo, nama saya Nikita dengan NIM 2022-585. Nama saya Amadeus dengan NIM 103. Nama saya Cindy Sylvia Putri dengan NIM 2022-500-117. Oke, dengan saya sendiri sama di Fadila dengan NIM 280. Boleh tolong di next. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang prinsip dasar PSAK 26. Yaitu biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produk aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut dan biaya lainnya diakui sebagai beban. Boleh tolong di next. Yang kedua kita akan bahas tentang ruang lingkup PSAK 26. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas, termasuk modal preferen yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Next. Entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi dari yang pertama aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar, atau yang kedua persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Tolong next. Di sini ada revisi PSAK 26 pada tahun 2011 dan 2008. Yang pertama, berbeda dengan ruang lingkup ya. Kalau di PSAK revisi 2011, itu tidak berlaku untuk aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar atau persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Yang tadi kita udah bahas. Yang kedua, yang 2008, itu tidak berlaku untuk persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Bedanya cuma di aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar aja. Yang kedua, perihal komponen biaya pinjaman. Kalau di revisi 2011, beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu beban keuangan dalam sewa pembiayaan dan selisih kurs yang berasal dari dari pinjaman dalam mata uang asing sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Terus yang 2008, komponen biaya pinjaman terdiri dari bunga, amortisasi, diskonto dan premium, amortisasi biaya tambahan, beban keuangan dalam sewa pembiayaan, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Jadi yang revisi 2008 yang dihapus itu ada 3 yang awal. Boleh tolong sebelumnya? Yaitu yang dihapus ada bunga, amortisasi diskonto dan premium, dan amortisasi biaya tambahan. Oke, next. Yang tiga, perihal pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, yaitu yang direvisi 2011, biaya pinjaman yang menggantikan inflasi sebagai beban. Pada 2008, pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi tidak diatur. Yang keempat, yang terakhir, yaitu perihal hibah. Yang revisi 2019 memberikan acuan ke PSAK 61, yaitu akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Yang revisi 2008, hibah tidak memberikan acuan ke PSAK secara spesifik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi PSAK 26. Nah, pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini, yang pertama kita bahas adalah PSAK 26 ini berisi tentang biaya pinjaman yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 20 Desember 2011. Nah, PSAK 26 ini merevisi PSAK 26 tentang biaya pinjaman yang telah dikeluarkan pada tanggal 16 September 2008. Nah, aset kualifikasian dalam definisi PSAK ini adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau ketika dijual. Oke, kita lanjut. Di PSAK 26 ini kita juga akan mengenal yang namanya biaya pinjaman. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas
sehubungan dengan peminjaman dana. Nah, biaya pinjaman ini dapat mencakup 3 hal. Yang pertama ada beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua beban keuangan dalam sewa pembiayaan. Yang ketiga selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Oke, kita lanjut. Nah, PSAK 26 ini juga bergantung pada keadaan. Nah, aset berikut ini dapat menjadi aset kualifikasian. Ada persediaan, pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, dan properti investasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu ada biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi itu artinya dapat diatribusikan secara langsung oleh perolehan konstruksi atau pembuatan aset yang dikualifikasikan adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset yang dikualifikasikan tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh suatu aset, kualifikasikan tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset yang dikualifikasikan dapat diidentifikasi secara mudah. Tidak mudah untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara peminjam tertentu dengan aset yang dikualifikasikan dan untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Akibatnya, penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset itu dapat dikualifikasikan menjadi sulit dan perlu adanya pertimbangan. Dan jika entitas meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasi, maka entitas tersebut menentukan jumlah pinjaman yang dapat dikapitalisasikan sebesar pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi dengan penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Dan juga jika entitas meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasi, maka entitas tersebut menentukan jumlah pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode yang dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Nah, selanjutnya, jadi ada beberapa contoh, kayak misalkan nih, kan terjadi perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian yang akan memberikan sebuah perusahaan memperoleh dana pinjaman dan biaya pinjaman terkait mengenai sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Dan dalam kondisi demikian, dana tersebut biasanya tuh seringkali diinvestasikan karena belum dipakai seluruhnya. Nah, jadi dalam kasus seperti itu, dana yang diinvestasikan tersebut pendapatannya akan mengurangi, penghasilan investasi akan mengurangi semua biaya pinjaman yang terjadi. Dan jika entitas meminjam dana secara umum, lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka perusahaan tersebut atau entitasnya dapat menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan syarat menerapkan tarif kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset tersebut. Jadi tarif kapitalisasi ini itu rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman untuk memperoleh aset kualifikasian. Ada catatan penting yaitu jumlah biaya pinjaman dikapitalisasinya itu tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Dan dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman induk perusahaan dan anak perusahaan itu dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap anak perusahaan dapat menggunakan rata-rata tertimbang tadi dari pinjamannya sendiri. Lanjut, sekarang ada permulaan kapitalisasi. Tapi ada ini dulu ya. Jadi kalau misalkan di kasus, misalkan jumlah tercatat atau ekspektasi biaya perolehan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau melebihi nilai realisasi netnya lah, maka jumlah tercatat yang lebih tadi itu dapat diturunkan atau dihapuskan sesuai dengan peraturan PSAK lain. Jadi seperti itu. Nah, terus sekarang kita masuk ke permulaan kapitalisasi. Jadi perusahaan tuh
mulai mengkapitalisasi biaya pinjamannya tuh di saat tanggal awal ketika mereka telah memenuhi 3 syarat berikut. Ya, syaratnya itu terjadinya pengeluaran untuk aset, terjadinya biaya pinjaman, dan perusahaan telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Nah, dalam pengeluaran untuk aset ini itu hanya meliputi pembayaran kas, transfer aset lainnya, atau liabilitas berbunga. Lalu terjadinya biaya pinjaman ya terjadinya biaya bunga, biaya jasa, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah aktivitas yang dibutuhkan itu saat mempersiapkan aset dengan maksudnya atau untuk dijual dan menambah nilai aset tersebut. Jadi jika mereka melakukan aktivitas seperti pekerjaan teknis, administratif, dan sebagainya, maka itu sudah memenuhi syarat ketiga. Oke, selanjutnya tentang penghentian sementara kapitalisasi. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, di mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang, di mana entitas penghentian sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi. Namun, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode. Ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan slide sebelumnya. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara adalah bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Jadi contohnya, seperti kapitalisasi tetap berlanjut selama periode yang diperpanjang, di mana tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan. Jika tingkat ketinggian air semacam itu umum terjadi selama periode tersebut, maka konstruksi di wilayah tersebut, geografi tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya tentang penghentian kapitalisasi. Entitas penghentian kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasi dapat sesuai dengan tujuan atau entitasnya telah selesai. Jadi secara umum, suatu aset siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya ketika konstruksi fisiknya dinyatakan telah selesai. Walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Jadi kalau misalnya masih ada modifikasi kecil, masih berlangsung seperti dekorasi terhadap aset, hal ini mengidentifikasikan bahwa telah selesai secara substansial. Ketika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian, setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian tersebut. Maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkan bagian tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuannya telah selesai secara substansial. Kompleks